Minggu Gembira Atmo Dirono. Adik-adik, hari ini kita akan ditemani oleh Suster Pia, Karama, dan Frater Brian. Tema Minggu Gembira hari ini adalah Roh Kudus membimbingku. Nah, adik-adik tahu nggak wujud dari Roh Kudus itu? Wah, seperti apa ya, Suster Pia? Nah, kalau adik-adik mau tahu, adik-adik penasaran dengan wujud penyertaan Roh Kudus, adik-adik harus stay di Minggu Gembira kali ini. Pada bagian renungan nanti, Frater dan Suster akan menjelaskan dan mengajak adik-adik untuk merenungkan bagaimana penyertaan Roh Kudus dalam hidup harian kita. Pasti seru ya, Suster dan Frater. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita membangkit semangat kita untuk memuliakan Tuhan. Ayo adik-adik kita bernyanyi bersama. Bernyanyi bersama. Adik-adik, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bernyanyi dan memuliakan Tuhan dalam gerak dan lagu. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dok menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dok menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari seperti dok menari. Adik-adik, untuk memulai Minggu Gembira pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bapa yang baik, kami bersyukur atas segala rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mulai mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu dalam Minggu Gembira kali ini. Bimbinglah dan sertailah kami ya Tuhan, agar kami dapat mengikutinya dengan baik, sehingga dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik. Dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 2 ayat 1 sampai 11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain,
seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Halo adik-adik. Adik-adik tadi sudah mendengarkan kan bacaan kitab suci yang dibacakan oleh Kak Rahma. Nah adik-adik, tadi bacaannya tentang apa? Suster, tadi bacaan itu tentang apa ya? Tadi kita sudah mendengarkan bacaannya itu tentang para murid yang berkumpul, mereka berdoa, lalu tiba-tiba datang Roh Kudus. Oh, jadi para murid sedang berdoa, lalu datang Roh Kudus. Iya. Tadi Roh Kudusnya datang dalam wujud apa ya, Frater? Dalam wujud lidah-lidah api. Hebat sekali. Nah, Frater, apa perbedaannya para murid sebelum Roh Kudus datang dan sesudah Roh Kudus datang? Wah, ada bedanya suster. Jadi sebelum para murid menerima Roh Kudus, para murid itu mudah untuk sedih, mudah takut, mudah khawatir. Tapi setelah Roh Kudus turun atas mereka, mereka menjadi pemberani. Mereka berani mewartakan ajarannya Yesus kepada semua orang. Nah, iya, karena keberanian itu kita sekarang mengenal Tuhan Yesus. Jadi para murid itu memberitakan ajaran Yesus kepada semua orang dengan berani karena bantuan Roh Kudus. Hebat sekali ya Roh Kudus. Iya, Roh Kudus hebat sekali, suster. Kalau Roh Kudus berkarya pada zaman para rasul seperti itu, bagaimana Roh Kudus untuk zaman sekarang ya? Ya, pastinya Roh Kudus juga menyertai kita, sama dengan Roh Kudus menyertai para murid. Nah, kalau adik-adik merasa sedih, merasa khawatir, merasa kecil, mohonlah Roh Kudus. Kita perlu berdoa untuk mohon Roh Kudus kepada Tuhan agar kita menjadi pribadi yang berani. Nah, adik-adik pasti kan pernah ya merasa takut ya. Contohnya apa tuh ya, Tat? Nah, misalnya adik-adik takut, wah besok ada ujian nih. Saya sudah belajar tapi masih takut. Nah, takut lupa atau takut grogi gitu ya suster ya, kalau ujian kan suka grogi ya. Nah, adik-adik perlu berdoa dan mohon pertolongan Roh Kudus agar adik-adik dapat menjadi pemberani, dapat berani. Iya, bisa mengerjakan dengan baik pasti ya. Lah, selain ujian, ini kan adik-adik saat ini pandemi di rumah, apa aja ya kira-kira contoh yang lain? Oh iya, nah adik-adik kan pasti kan sering khawatir ya kalau misalnya ada tugas banyak ya. Oh iya. Iya, ada tugas banyak pasti kita kan bawaannya mengeluh dulu ya suster ya. Aduh, tugasnya banyak nih pandemi ini. Nah, adik-adik perlu minta pertolongan Roh Kudus agar adik-adik bisa tidak mengeluh, bisa lebih rajin, bisa nggak khawatir gitu, suster. Karena tenang ya. Iya, bisa tenang. Roh Kudus itu membawa kita agar kita dapat lebih tenang, lebih berani gitu, suster. Hebat sekali ya Roh Kudus. Iya, Roh Kudus. Adik-adik jangan lupa untuk berdoa mohon Roh Kudus. Berdoa mohon Roh Kudus. Supaya Roh
Roh Kudus pun dapat berkarya dalam hidup kita. Iya, karena Tuhan Yesus sendiri yang menjanjikan adanya Roh Kudus. Kalau Tuhan Yesus dulu hidup di dunia dan sekarang sudah naik ke surga, keberadaan Tuhan Yesus itu digantikan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menjadi tanda kehadiran Tuhan Yesus di tengah dunia. Meski tidak terlihat, tapi dapat dirasakan. Iya, tidak lihat atau dirasakan. Hebat sekali ya Roh Kudus ya. Nah, perasaan yang kita rasakan itu ada jadi berani, jadi tenang. Itu berkat karunia-karunia Roh Kudus. Nah, adik-adik, jadi adik-adik perlu percaya akan penyertaan Roh Kudus, penyertaan Tuhan, agar adik-adik menjadi pribadi yang lebih berani dan lebih tenang menghadapi setiap pengalaman hidup adik-adik. Tuhan memberkati. Halo teman-teman, selamat hari Pentakosta. Hari ini kita akan buat kerajinan kipas Roh Kudus. Persiapkan alat dan bahan-bahannya ya. Pertama, buatlah 10 pola persegi panjang dan persegi seperti pada contoh ini. Lalu, tuliskan kata buah roh dan 9 buah roh lainnya seperti pada gambar. Setelah itu, gambarlah lidah api pada persegi seperti pada contoh dan hiaslah lidah api serta setiap kata buah roh sekreatif mungkin ya. Setelah itu, guntinglah aktivitas mengikuti pola lidah api dan persegi panjang buah roh. Terakhir, urutkan lembar buah-buah roh, lalu bolongi persegi bagian bawah menggunakan pembolong untuk memasuki pitanya ya. Setelah dikerjakan, teman-teman posting hasil pekerjaannya di akun Instagram teman-teman atau Instagram Papa dan Mama. Dan jangan lupa, tag akun Instagram @pia_atmodirono. Ada 3 hadiah menarik menanti teman-teman yang beruntung. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Kakak-kakak nanti tunggu hasil karya kita paling lambat hari Jumat tanggal 4 Juni ya. Selamat mengerjakan teman-teman. Adik-adik masih semangat kan? Masih. Mari bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah
Adik-adik, sebelum menutup Minggu Gembira hari ini, marilah kita berdoa bersama. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dalam Minggu Gembira hari ini. Tuhan, semoga roh-roh Kudus-Mu selalu melindungi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas karunia Roh Kudus untuk kami semua. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik, inilah akhir perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk membimbing dalam hidup kita. Nah adik-adik, inilah akhir kebersamaan kita dalam Minggu Gembira kali ini. Adik-adik jangan lupa berdoa dan jangan lupa untuk rajin belajar. Kita bertemu lagi di Minggu Gembira selanjutnya. Sampai jumpa adik-adik. Dadah!